berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh bersama-sama kembali pada malam hari ini setelah kita melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini dalam keadaan tubuh yang capek, dan mungkin kita juga mengalami situasi yang tidak mudah sepanjang hari ini. Tetapi apapun keadaannya, mari kita hampiri Tuhan, kita membawa semua beban pergumulan kita kepadanya, karena Dia sudah mengundang kita dan memberi janji akan memberi kelegaan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Setelah kami beraktivitas sepanjang hari ini dalam keadaan capek secara fisik, dan kami juga memiliki berbagai pergumulan yang harus kami tanggung dan saat ini belum selesai. Tetapi kami percaya ketika kami menghampiri Engkau, maka Tuhan akan memberi kami kekuatan, Tuhan memberi kami jalan keluar, Tuhan memberi kami kelegaan di jiwa kami, sehingga malam hari ini kami bisa beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa, kami ingin persembahkan kurban syukur kami yang terbaik kepadamu, karena Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami mau cinta Yesus selamanya. Yesus, Kau Tuhanku, Bapa yang setia menolongku. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu. Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau mengangkat kami, Kau mengangkat kami Tuhan, agar terus bersama-Mu Yesus. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Yesus Tuhan. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Puji Tuhan, karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita, tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak tanpa pertolongan. Tuhan akan angkat kita kembali, Tuhan bawa kita pada tempat yang lebih tinggi, karena kasih setianya itu sungguh-sungguh bisa kita andalkan. Kita akan sharing tentang firman Tuhan saat ini ya. Ada satu istilah yang sering kita dengar, yaitu kalau kita menunjuk seseorang ini yang nggak bisa dipercaya ini, dia itu ember, ember, yaitu seseorang yang kalau kita cerita setelah itu kemana-mana tuh, dia cerita kemana-mana. Ini orang-orang yang tukang gosip, dan salah satu virus yang merusak sebuah relasi, sebuah persahabatan, termasuk dalam persekutuan sebagai saudara-saudara seiman, di gereja, di keluarga, di tempat pekerjaan, itu adalah orang-orang yang punya kebiasaan gosip seperti ini kan. Ada banyak orang yang jualan ember kemana-mana ini. Iya, ini yang kadang-kadang, iya, ini yang buat orang sebenarnya merusak. Itu jadi virus yang merusak sebuah relasi, ya. Itu bisa terjadi di mana aja, gitu ya. Kasus-kasus seperti ini kita bisa temui ya di banyak. Pernah temukan kasus seperti itu nggak? Saya pernah, Pak. Saya dulu punya teman orang Kristen juga, dan setiap kita curhat, kita pikir kita percaya karena seiman gitu, karena kita percaya sesama laki-laki nggak mungkin lah dia bergosip gitu. Ya, gak mungkin ember ya? Iya, nggak mungkin ember, bener Kak. Nggak mungkin ember gitu, karena hanya ember itu kan ember anti pecah kan gitu ya, tempat air, penampungan air. Ternyata dia tuh bukan hanya ember ternyata, dan dia juga kantor pos, antar jemput. Antar jemput Pak, jadi kita ngomong apa diantar dulu, dari sana diantar lagi ke kita gitu. Nah, jadi pada satu hari tuh saya curhat tentang banyak hal lah.
dari hal pribadi sampai pekerjaan sampai pelayanan. Dan ternyata itu sampai ke ujung dunia gitu. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke ujung dunia. Karena buktinya teman saya yang satu kampung pun yang tinggal di kampung WA saya gitu. Manik, kok kamu begini? Kok kamu begini gitu. Lah, tahu dari mana gitu. Yang saya tahu, saya hanya curhat ke dia. Saya nggak pernah curhat ke mama saya atau keluarga gitu. Kok kamu tahu? Iya, bener nggak gitu. Oh, bener sih, tapi kamu tahu dari mana gitu kan. Jadi udah kecele duluan kan, kok bisa dia tahu gitu. Nah, selidik punya selidik, dia ternyata keceplosan juga ke saya. Ternyata dialah yang si tukang ember anti pecahnya. Nah, seperti itu Pak. Apakah menurut dia itu suatu kelebihan atau suatu talenta ya buat dia gitu? Tapi yang jelas setelah itu kamu kurang bisa percaya lah sama dia Kurang ya. bisa percaya. Hubungan juga Ya, tidak. pastilah, Dan Pak, secara ya. otomatis saya jadi terkenal kan di kampung Oh gitu. iya, ya itu dapat manfaatnya Ya, lah. dapat viewersnya gitu, netizen sulit gitu loh Pak. Iya. Satu hubungan itu akan berjalan dengan baik kalau satu sama lain belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Sahabat akan langgeng kalau satu sama lain bisa saling mempercayai dan saling bisa dipercaya. Demikian juga dalam pernikahan itu akan bisa bertahan pernikahan melewati berbagai cobaan dalam pernikahan kalau suami istri bisa saling mempercayai dan bisa saling dipercaya. Demikian juga dalam pekerjaan juga seperti itu, dalam gereja, dalam pelayanan di gereja juga mestinya seperti itu. Karena memang hubungan itu akan berjalan semakin menyatu ya, bisa bersehati, sepikir itu dalam aktivitas, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kalau memang dalam kondisi seperti itu. Harus dipahami bahwa dalam hubungan, persahabatan, komunitas, gereja, keluarga maupun di mana sajalah, kalau kita bergaul, kita punya sahabat ya, kita akan ketemu orang yang berbuat salah. Kita akan ketemu kelemahan dan kekurangan orang lain. Kita akan bisa menemukan kesalahan dan kekurangan orang lain. Demikian juga orang lain akan temukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Jadi masalahnya sebenarnya dalam sebuah relasi, dalam sebuah komunitas, masalah utamanya itu bukan karena ada yang berbuat salah, karena itu sesuatu yang nggak mungkin, nggak terjadi. Pasti ada yang berbuat salah, ada yang punya kekurangan. Karena kan siapa kita sehingga begitu sempurna, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat kekurangan kita, kan nggak mungkin juga gitu kan. Yang lebih penting daripada hanya fokus pada kesalahan seseorang adalah bagaimana kita membangun sebuah budaya yang baik di mana sikap itu harus benar. Bagaimana bersikap positif, bersikap yang benar sebagai orang Kristen ketika kita menemui atau melihat seseorang yang berbuat salah. Nah, itu sebuah proses pertumbuhan karakter dan kedewasaan iman kita, salah satunya diuji dari bagaimana kita bersikap ketika ada orang yang kita tahu berbuat salah atau bahkan kita lihat dia jatuh dalam dosa. Nah, sikap kita seperti apa itu bagian dari kedewasaan iman Kristen itu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, jadi gimana seharusnya sikap yang bijak, sikap kita di dalam seandainya ada anggota keluarga kita, keluarga jasmani maupun keluarga rohani yang melakukan kesalahan itu, Pak? Ada satu prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 6 ayat 1, saya bacakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi jelas sekali ayat ini menolong kita secara praktis, kita bisa terapkan ini dalam keluarga, dalam persekutuan kita di gereja gitu.
atau tim pelayanan kita, tim kerja kita di perusahaan kita bisa terapkan. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, berarti ada orang yang berbuat salah, ada orang yang berbuat dosa. Kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang jelas tidak jadi ember tadi, ya. Jangan sampai justru memperumit sebuah masalah bagi hidup orang yang sedang jatuh itu atau dalam persekutuan kita, dalam tim kerja kita, tim pelayanan kita. Sikap yang benar itu seperti apa? Tadi dikatakan kan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Yang rohani, yang lebih dewasa. Kalau kita merasa memang lebih dewasa, ambil tanggung jawabmu. Kalau memang melihat ada saudaramu yang melakukan pelanggaran, jatuh dalam dosa, lakukan kesalahan. Kamu yang merasa diri lebih rohani, yang merasa dirimu lebih baik, yang merasa dirimu lebih dewasa, itu ambil tanggung jawabmu. Kalau kita melihat ada seseorang lakukan kesalahan di depan mata kita, kalau kita orang Kristen yang dewasa, kita tidak boleh menutup mata. Kita ambil tanggung jawab kita. Peduli dengan orang itu. Kepeduliannya untuk menolong, bukan untuk jadi pemberita kabar buruk kepada banyak orang, iya kan? Enggak kan? Lah jadi kantor pos lagi, itu mengadu domba itu. Ya itu mengadu domba kalau seperti itu kan. Sama juga sih Pak, sorry Pak. Sama juga, jadi di profil sosial medianya itu ada Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi saudara dalam kesukaran. Tapi itu nggak terbukti gitu loh. Ya itu, ya. Ada orang yang suka ngutip ayat, disitulah tantangannya. Kalau kita suka naruh-naruh ayat di media massa, ada tanggung jawabnya juga kan? Iya kan? Mestinya itu yang memberi inspirasi, yang kita yakini dan kita coba untuk belajar melakukannya gitu. Kita memang nggak sempurna, tapi mestinya itu ayat yang memberi pengaruh dalam hidup kita ya. Tadi apa yang harus dilakukan orang yang dewasa tadi, orang yang lebih rohani tadi? Maka kamu harus memimpin orang itu. Memimpin, bicara memimpin, kan ada dua hal ini kita beri perhatian. Harus memimpin orang itu kemana? Ke jalan yang benar. Jadi kata memimpin itu berarti kan orang yang mengarahkan, orang yang mendukung, orang yang mendorong dia, yuk kamu ke sana yuk, jangan di sini terus. Ini orang yang menunjukkan jalan yang benar seperti apa. Itu memimpin. Jadi ada orang yang ambil tanggung jawab untuk menolong orang itu kembali kemana? Ke jalan yang benar. Jalan di mana orang itu akhirnya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ia ada di jalan Tuhan kembali. Nah, kalau orang sudah jatuh, orang sudah tersesat, orang sudah salah jalan, hanya diomongin saja, itu bagaimana mereka bisa pulang? Begitu mau pulang, ternyata dia kaget. Seluruh gereja sudah ngerti masalahnya, tambah lagi dia malu. Dia sudah merasa bersalah, dia ingin bertobat, begitu mau kembali, dia jadi tambah malu karena kok banyak yang tahu. Di keluarga aja seperti itu kan, ada banyak anak yang mungkin mendukakan hati orang tuanya, kelakuannya buruk, akhirnya meninggalkan rumah, terlibat dengan pergaulan yang buruk. Ketika sadar ingin bertobat, dia ingin pulang, begitu sampai di rumah, ternyata semua tahu, tetangganya tahu. Tukang sayur yang lewat depan rumah pun tahu, kan malu dia. Karena perasaan malu ini kadang-kadang orang akhirnya nggak mau lagi melangkah ke jalan pertobatan. Jangan hanya menghakimi juga gara-gara kita merasa lebih rohani, merasa lebih baik. Tidak, makanya yang kedua kan dikatakan, ketika memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini sangat perlu kita perhatikan ini bagi orang-orang yang merasa sudah rohani,
rohaninya baik, sudah dewasa secara rohani, sudah senior begitu ya. Perlu perhatikan, ketika kita ingin memimpin orang kembali ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Jangan kita ingin memimpin orang kembali ke jalan Tuhan tetapi dengan marah-marah, mempermalukan, mengancam, lalu mengolok-olok dia, menghakimi dia, itu justru semakin menghancurkan hatinya. Bukan menuju pertobatan, tetapi justru membuat dia marah. Dia sudah jatuh dalam dosa, tambah lagi terluka, marah. Ini yang membuat banyak orang akhirnya tinggalkan Tuhan tuh. Tinggalkan gereja. Pahit hati dengan saudara seimannya. Menjaga hati. Dorongannya apa? Karena memang aku mengasihi dia. Aku tidak rela saudaraku ini tersesat. Aku tidak mau orang yang aku kasih ini jatuh dalam dosa. Salah langkah dalam hidup. Hanya adalah dorongan ingin menolong. Ingin membawa kembali dia dalam jalan yang benar. Dorongannya itu, makanya kalau dorongannya kasih, tidak mungkin orang menegur, kemudian menolong dia untuk kembali ke jalan Tuhan sambil marah-marah. Nggak mungkin kan kita, misalnya saya mengkonseling orang, kan nggak mungkin saya marah-marah, kemudian salah-salahkan dia. Walaupun kadang-kadang orang yang misalnya minta konseling dengan saya lihat ini kelakuannya benar-benar kurang ajar, nggak tahu diri dan kesalahannya fatal tapi nggak merasa salah kadang-kadang. Tetapi kan bukan dengan ancaman dengan kata-kata yang kasar gitu. Enggak, dengan roh lemah lembut. Artinya karena kasih, berbelas kasihan, ingin menolong dia supaya dia sadar dan mau kembali. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nih, hati-hati kita kadang-kadang kalau ingin menolong orang kembali ke jalan yang benar, ingin memimpin orang kembali ke jalan yang benar tadi ya, bukan dengan roh lemah lembut, tetapi dengan roh kemarahan, dengan kekesalan, dengan kejengkelan, atau dengan motif-motif yang lain. Jaga dirimu sendiri. Jadi orang melayani pun juga harus menjaga dirinya sendiri, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, kalau kita melayani orang, kita ingin memimpin orang tadi, kalau kita menghakimi, kita mengolok-olok, mempermalukan, kita jatuh dalam pencobaan, sepertinya kita orang yang sempurna. Sepertinya kita itu hakim bagi orang yang sudah berbuat salah. Kita mengambil posisinya Tuhan, hati-hati, kita jatuh dalam pencobaan. Karena kita merasa bahwa kamu harus sepenuhnya tunduk padaku. Kita lupa bahwa kita tolong orang yang menyimpang dari jalan Tuhan itu kan dia tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Kita tolong dia menyadari bahwa ketika dia menentang otoritas Tuhan itu jalan yang berdosa dan masalahnya jadi merusak hidupnya. Bahwa kembali dia mau tunduk pada otoritas Tuhan. Tunduk pada otoritas Tuhan, makanya kita menolong dia dengan menyadarkan dengan firman Tuhan, akhirnya dia sadar itu. Nah, ketika dia mulai menyadari itu, dia kembali ke jalan Tuhan, bertobat, dia tunduk pada otoritas Tuhan, bukan pada kita. Bukan pada kita. Jadi hati-hati bagi yang melayani, jangan-jangan kita jatuh dalam pencobaan. Melayani orang berdosa, kemudian jatuh dalam dosa. Jadi sama-sama orang berdosa. Jadi ini kadang-kadang nggak disadari ya. Jadi prinsip ini sangat penting. Kalau saat ini ada di antara saudara menjadi korban orang-orang yang suka menggosipkan saudara, sehingga saudara merasa malu padahal saudara sudah sangat tertekan dengan kesalahan dan dosamu. Saudara ingin kembali ke jalan Tuhan dan itu membuat saudara jadi sulit untuk melakukannya. Jangan fokus kepada apa yang sudah dilakukan orang lain terhadapmu, tetapi biarlah hatimu bertekad untuk kembali di jalan Tuhan. Karena itu menentukan masa depanmu, menentukan hidupmu saat ini. Dan kalau di antara saudara saat ini menyadari bahwa ternyata kita menjadi bagian yang membawa kabar buruk kepada banyak orang, sehingga banyak orang merasa dipermalukan, karakternya dihancurkan, karena perkataan-perkataan buruk yang kita sampaikan kepada banyak orang. Tidak ada
hal lain yang ingin saya katakan, bertobat, berhenti membicarakan keburukan orang lain, tetapi ambil tanggung jawabmu. Kalau memang saudara menjadi orang yang merasa lebih baik, ambil tanggung jawabmu, pimpin mereka ke jalan yang benar, bimbing mereka, bantu mereka, supaya mereka kembali ada di jalannya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, di antara yang bergabung bersama-sama dengan kami saat ini, kalau ada di antara mereka menjadi orang yang begitu sulit untuk kembali di jalan Tuhan selama ini, ada perasaan malu karena berita-berita buruk yang disampaikan oleh temannya atau saudaranya kepada banyak orang, sehingga dia menjadi berat hati untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke gereja lagi, kembali untuk melayani lagi. Tetapi hari ini kiranya Roh Kudus memberi mereka keteguhan hati, memberi mereka tekad yang kuat untuk meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa dan melangkah di jalan Tuhan. Amin. Biarlah mereka bisa fokus kepada panggilan pertobatanmu Tuhan, bukan pada sikap dan perkataan-perkataan buruk yang disampaikan orang-orang lain kepada mereka. Kalau di antara kami selama ini memiliki kebiasaan untuk bergosip, memberitakan hal-hal yang buruk, memfitnah apalagi terhadap saudara kami, sahabat kami, sehingga mereka semakin terpuruk, mereka semakin jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami bertobat dari kebiasaan-kebiasaan yang justru membunuh iman, membunuh karakter saudara-saudara kami yang lain. Limpahi hati kami dengan belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu ketika melihat saudara kami jatuh dalam dosa. Kami terpanggil untuk menolong mereka. Kami terpanggil untuk memimpin mereka di jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga untuk dunia media sosial yang ada saat ini. Tuhan memberkati semua upaya pemerintah untuk menertibkan media sosial supaya tidak menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang sifatnya fitnah, mencemarkan orang lain, supaya melalui media sosial justru menjadi sarana yang baik untuk kabar-kabar yang positif, kabar yang memberi inspirasi, kabar-kabar yang membuat banyak orang terbangun hidupnya. Berkati juga semua pelayanan media yang dilakukan oleh gereja-gereja, oleh hamba-hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, kabar baik dari surga. Tuhan berkati semua upaya yang dilakukan supaya melalui pelayanan-pelayanan media yang ada, banyak orang mendengar kabar baik dari surga, bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan tidak pernah menolak mereka. Segelap apapun hidup mereka, sejahat apapun dia, tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan akan memulihkan hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan beri panggilan di hati anak-anak-Mu supaya mereka menjadi bagian dari proses pemulihan banyak orang kembali di jalan yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulanmu, situasi sulit apapun, tetap melangkah di jalan Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, terus di jalan Tuhan. Kalau saudara saat ini merasa sudah keluar dari jalan Tuhan, kembali di jalan Tuhan. Karena itu jalan kehidupan yang terbaik yang bisa kita jalani. Kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan semua pergumulan-pergumulan doa saudara ke nomor telepon yang tercantum di layar. Tim doa kami akan berdoa supaya belas kasihan anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkanlah di tempat tinggi, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkanlah kami.